Di dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Adapun menurut istilah, tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, penciptaan, pemeliharaan, pemilikan, uluhiyah, ikhlas beribadah kepadanya, dan dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya. Dan tauhid apabila dimutlakkan, maka maknanya adalah memurnikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala. Seorang muslim wajib mengimani akan keesaan Allah Ta'ala dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Adapun kalimat tauhid itu sendiri, maka yang dimaksud ialah la ilaha illallah, yang berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, dan lain-lain yang merupakan perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia maupun jin dan seluruh alam semesta yang telah Dia ciptakan. Seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa macam peribadatan yang telah disyariatkan olehnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, sembelihan, berharap, cemas, takut, dan sebagainya yang termasuk jenis-jenis ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal tersebut dinamakan tauhid uluhiyah. Disebut pula dengan tauhid ibadah. Dan tauhid jenis inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mentakwil, memisahkan, menanyakan bagaimananya takyif dan meniadakan ta'til dari nama dan sifat. Hal ini pula harus disertai dengan meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sesungguhnya maha sempurna dan sangat jauh dari aib ataupun kekurangan. Kemudian pentingnya mempelajari tauhid. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui apa hak-hak Allah,
yang wajib dipenuhinya, yang akibatnya ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka sangat penting bagi setiap muslim mempelajari tauhid dengan benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-hak atas hambanya. Syarh Ushulil Imam nomor 4. Selanjutnya, menanamkan tauhid kepada anak. Banyak metode yang bisa diterapkan untuk mengajarkan ibadah pada anak-anak di usia dini. Pendidikan ibadah pada anak-anak usia dini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, menyenangkan, dan tanpa unsur paksaan. Adapun caranya ialah yang pertama, pendidikan dengan keteladanan. Orang dewasa bagi anak-anak di usia dini adalah idola dalam kehidupan mereka. Anak-anak usia tersebut adalah peniru-peniru ulung semua perilaku idolanya. Maka keteladanan menjadi kunci utama keberhasilan proses pendidikan. Jika idola mereka adalah seorang yang berjiwa jujur, berakhlak mulia, dapat dipercaya, berani, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama, maka anak-anak di sekitarnya pun akan meneladani karakter-karakter itu. Yang kedua yaitu pendidikan dengan kebiasaan. Pada anak-anak usia dini, proses pembiasaan hendaklah dilakukan secara konsisten. Hal ini penting untuk melatih kedisiplinan pada mereka. Kita harus memiliki perencanaan yang matang mengenai hal-hal apa saja yang akan diberikan kepada anak-anak selama jangka waktu tertentu. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembentukan moral dan karakter anak. Yang ketiga yaitu pendidikan dengan nasihat. Nasihat yang baik dengan tutur kata yang lemah lembut dapat menyadarkan anak-anak tentang hakikat sesuatu dan mendorongnya untuk memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan teguh pada prinsip-prinsip Islam. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menjadikan metode nasihat-nasihat sebagai dasar dakwah, jalan menuju perbaikan individu, dan memberikan petunjuk yang mengantarkan kepada kebenaran. Yang keempat yaitu pendidikan dengan memberikan perhatian. Kita haruslah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan setiap anak di sekitar kita. Kita juga harus mengetahui latar belakang kehidupan anak-anak tersebut, sehingga bisa memahami dan bersikap bijaksana dalam menghadapi mereka. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dengan pujian. Jangan lupa untuk memberikan pujian dengan tulus jika anak-anak mampu mengerjakan hal-hal baik seperti yang kita teladankan. Hal ini penting untuk menumbuhkan motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Tidak boleh mencela kesalahan mereka saat mereka melakukan sesuatu kegiatan. Kita harus mengarahkan mereka dengan arif dan bijaksana. Hukuman kepada anak-anak diperlukan sebagai sarana untuk mengingatkan mereka terhadap kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.